Halo sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan serbuk gendeng herbal ini. Jadi serbuk gendeng ini adalah nutrisi pakan jangkrik. Jadi jangkrik yang akan kita berikan ke burung, sebelumnya kita berikan serbuk ini. Jadi serbuk ini nanti akan dimakan oleh burung itu melalui jangkrik. Jadi pertama-tama kita ambil wadah pakan, kemudian taburi. Kalau untuk jangkrik kisaran 20-an ya, kita bisa memberikan 1 sendok. Jadi nanti seberapa jangkrik, banyaknya jangkrik, serbuk ini akan mengikuti gitu ya. Nah, setelah jangkrik itu memakan serbuk dalam waktu 30 menit sampai 40 menit biasanya sudah habis ya. Baru kita berikan ke burungnya. Kalau misalkan serbuk ini diberikan di sore hari, malam, kemudian pagi baru diberikan ke burung, saya rasa nanti kandungan serbuk ini banyak yang hilang seperti itu. Nah, sekarang untuk serbuk ini misalkan kita aplikasikan ke burung yang sudah on fire. Sebaiknya untuk burung-burung yang sudah on fire atau sudah siap digantang itu, baiknya berikan serbuk ini di mungkin contohnya minggu ini ya. Begitu serbuk datang, langsung kita bisa berikan serbuk ini dalam beberapa hari ke depan, misalkan 3 hari atau 4 hari, bahkan 1 minggu. Kalau burung itu sudah dirasa semakin on, sebaiknya serbuk ini kita hentikan. Kemudian nanti kalau mau menjelang lomba, kita bisa berikan di H-1 ataupun di H-3 sampai H-1 itu mengikuti kebutuhan burung, karena setiap burung pasti akan berbeda-beda. Pemberian serbuk ini bisa dilakukan sehari sekali ataupun sehari 2 kali. Yang lebih paham nanti adalah pemilik burungnya. Walaupun aturannya memang diberikan 2 kali, itu juga tidak masalah. Diberikan 1 kali pun itu juga tidak masalah. Nah, bagi burung-burung yang sudah on fire seperti itu, ada pertanyaan apakah serbuk ini digunakan di menjelang lomba saja? Bukan seperti itu. Jadi serbuk ini bisa diberikan di harian, tapi tidak setiap hari ya. Misalkan kita punya burung yang siap lomba. Nah, 2 minggu sekali burung itu kan mungkin kita lombakan ya. Nah, dalam 2 minggu itu mungkin serbuk ini dalam per minggunya bisa diberikan selama 1 hari ataupun 2 hari. Kemudian minggu depannya lagi kita berikan 1 hari apa 2 hari. Nah, kemudian saat mau lomba kita baru berikan secara intens, mungkin dari H-3 sampai H-1 bahkan hari H ya. Itu masing-masing burung berbeda. Jadi yang punya burung yang lebih paham ya nanti. Maksud dan tujuan kita memberikan serbuk ini tidak hanya di menjelang lomba, supaya burung ini serbuk ini ya paling tidak bisa membuat burung itu untuk adaptasi dengan serbuk ini. Jadi supaya dia tidak terlalu kaget ya kalau diberikan saat hanya lomba saja. Nah, kalau dia istirahat 1 bulan kemudian baru kita berikan serbuk ini, otomatis nanti burungnya akan kaget dengan serbuk ini. Nah, untuk burung-burung yang sudah on fire itu, maka saya menganjurkan untuk diberikan serbuk ini di awal dulu, untuk pengenalan dulu supaya tubuhnya itu bisa beradaptasi seperti itu ya. Nah, itu gambaran dasar untuk burung
lomba yang memang sudah on fire. Kemudian untuk burung-burung yang belum on fire, misalkan masih belum layak lah untuk dilombakan, maka serbuk ini bisa digunakan setiap hari sampai burung itu nanti on fire. Jadi setiap hari ataupun dijeda beberapa hari, 1 hari dijeda atau 2 hari dijeda, kemudian lanjut lagi seperti itu tidak apa-apa. Jadi pemberian ini berikan secara terus-menerus ya bagi burung-burung yang sudah tidak on fire, supaya perbaikan di imun tubuh itu tercipta. Kemudian dari imun tubuh yang tercipta itu maka akan membuat burung kita itu jadi lebih sehat, seperti itu ya. Nah, ada juga kasus dari teman-teman yang menggunakan serbuk ini. Ada yang bertanya, di burung saya punya 2 burung, misalkan 2 burung yang keduanya ini dikasihkan serbuk ini. Nah, yang 1 burung dikasih itu prosesnya cepat, on fire, langsung on fire. Dalam 4 hari itu sudah kenceng, matanya, tatapannya sudah tajam, bongkar materinya sudah bagus. Tetapi yang di burung satunya itu tidak ada respon sama sekali ya dikasihkan serbuk ini. Burungnya masih cuman ngeriwik saja, nggak ada fighternya. Nah, bagi burung-burung yang dikasih serbuk ini dan tidak ada progres, maka bisa dipastikan burung itu bermasalah di metabolisme tubuh. Entah dia ada masalah dengan pernapasan dia, ataupun memang ada pertumbuhan bakteri di dalam tubuh sehingga menyebabkan nutrisi yang ada di serbuk ini jadi tidak sampai ke seluruh tubuh. Jadi banyak yang mengalami gugur karena bakteri itu. Jadi saya sarankan kalau bagi burung-burung yang dikasih serbuk ini tidak berefek, maka yang harus dilakukan adalah hentikan serbuknya. Kemudian berikan burung itu antibiotik. Antibiotik entah pernapasan ataupun antibiotik bersifat spektrum luas untuk membentuk metabolisme tubuhnya dari bakteri-bakteri itu, supaya bakteri itu diturunkan ke tingkat normal sehingga serbuk ini bisa masuk dengan baik gitu ya. Terus untuk penggunaan antibiotik tidak boleh dibarengkan dengan serbuk ini. Jadi harus dihentikan serbuknya, kemudian masuk antibiotik. Kalau antibiotik sudah selesai, baru masuk serbuk ini lagi. Nah, untuk pola rawatan burung, baiknya untuk penjemuran ya tetap dijemur. Bagi burung-burung yang nggak kuat jemur, diharapkan jangan dipaksa untuk dijemur, tapi penjemuran dilakukan di jam-jam aman ya, jam-jam hangat-hangat, suam-suam kuku itu lebih bagus karena tidak merusak tenggorokan. Kemudian yang harus dilakukan itu untuk burung lomba memang harus dilakukan dengan olah umbar fisik, itu akan lebih bagus. Apalagi menggunakan serbuk ini, kalau burung dilakukan olah fisik itu akan membuat serbuk ini jadi lebih maksimal. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau kita jabarkan di sini mungkin akan banyak sekali ya kalau kita mengungkap tentang kenapa burung saya ngering, burung saya masih nggak mau bongkar, nebok, birahi, dan lain sebagainya. Nanti setiap pembelian serbuk ini kita akan dampingi, kita akan berikan pendampingan. Kemudian kita akan berikan solusi-solusi untuk permasalahan yang dihadapi di burung lombanya. Jadi ilmunya nanti akan kita bisa sharing sambil mengamati, menganalisa burung itu akar permasalahannya di mana dan perbaikan apa yang harus kita lakukan dan pola rawatan seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi itu
membutuhkan dialog yang lebih intensif ya. Oke, dari saya Hemi Dranun cukup sekian. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.